Setelah terus kita lakukan pengirisan, kemudian dari pohon durian kita tadi yang kita sudah lakukan pengirisan kulit, kita buka seperti ini, lalu kita masukkan entres. Untuk entres yang kita masukkan di sini pas di Jumpa lagi di channel YouTube kami. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman durian semua, di mana yang akan saya perlihatkan nanti di sini adalah cara kita melakukan penyambungan pada pohon durian kita, yang dimana ini bisa kita lihat para sahabat, pohon durian saya ini berasal dari biji. Jadi nanti untuk mendapatkan dari pohon durian saya agar lebih cepat berbuah, salah satu cara nanti yang akan saya lakukan adalah melakukan penyambungan pada pohon durian saya ini. Kita ketahui bersama bahwa apabila kita ingin mendapatkan tanaman kita atau pohon durian kita cepat berbuah, salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan sistem penyambungan. Jadi apabila para sahabat melakukan penanaman durian yang berasal dari biji, untuk kita mendapatkan pohon durian kita cepat berbuah akan lebih lama, karena kita ketahui bersama bahwa biasanya pohon durian yang kita tanam dari biji itu bisa berbuah sekitar umur 8-10 tahun. Sedangkan apabila kita melakukan penanaman pohon durian kita yang berasal dari sambungan, pohon durian kita sudah bisa berbuah pada umur 4-5 tahun. Jadi nanti di sini saya akan perlihatkan kepada para sahabat sistem kita melakukan penyambungan pada pohon durian kita yang sudah kita melakukan penanaman seperti ini yang berasal dari biji, agar nanti pohon durian kita dari hasil sambungan itu bisa cepat berbuah. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman durian semua cara kita melakukan penyambungan pada pohon durian kita, yang dimana yang kita lakukan penanaman dari biji itu agar nanti dari hasil sambungan kita bisa berhasil, dan dari hasil sambungan kita itu nanti bisa cepat berbuah. Sebelum saya memperlihatkan caranya, terlebih dahulu saya akan perlihatkan alat dan bahan yang perlu kita persiapkan. Yang pertama, kita siapkan pisau, di mana pisau yang kita gunakan di sini harus benar-benar tajam dan bersih, agar nanti dalam proses kita melakukan penyambungan mudah kita lakukan dan tingkat keberhasilan sangat baik. Kemudian yang berikutnya kita siapkan ikatan dan sungkupan. Untuk ikatan di sini saya menggunakan plastik pembungkus es lilin. Ini bisa kita lihat para sahabat, contoh pembungkus plastik es lilin ini saya gunakan nantinya sebagai pengikat, dimana nanti dari pembungkus ini saya bagi dua bagian. Dan untuk sungkupan di sini saya menggunakan plastik seperti ini. Kemudian yang terakhir kita siapkan entres, dimana untuk entres di sini kita ambil dari pohon indukan durian kita yang sudah produktif atau yang sudah berbuah. Dan di sini untuk entres yang kita ambil itu adalah entres yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, dan dimana memiliki mata-mata tunas yang sudah menonjol seperti ini, yang belum mekar. Begitu pula juga pada pucuknya lagi masa dorman. Baik, itulah beberapa alat dan bahan yang sudah saya perlihatkan. Kemudian langkah berikutnya saya akan perlihatkan cara kita melakukan penyambungan pada pohon durian kita yang telah kita lakukan penanaman, yang dimana berasal dari biji. Adapun sistem penyambungan yang akan saya lakukan nantinya di sini yaitu dengan metode sambung sisip. Untuk mendapatkan pohon durian kita nanti agar pendek dan cepat berbuah, jadi untuk penyambungan yang saya akan lakukan itu kira-kira dari batas permukaan tanah, dari batas sambung sisip yang akan saya lakukan nantinya itu sekitar setinggi kurang lebih 40 cm. Jadi nanti saya lakukan kira-kira di sini. Baik, langsung saja saya perlihatkan caranya. Langkah pertama yaitu kita lakukan pengupasan kulit pada pohon durian kita ini untuk kita lakukan penyambungan. Yang dimana di sini saya lakukan pengirisan itu kira-kira sepanjang kurang lebih 3 cm. Di sini saya mengiris itu mengenai sebagian kayunya.
Ini kita iris seperti ini para sahabat. Kemudian kita sisakan sedikit kulitnya, kita potong seperti ini. Di sini saya belum lepas dulu karena nanti saya lakukan dulu pengirisan entris. Ini saya ambil entris yang saya sudah siapkan, di mana untuk entris di sini kita gunakan itu kira-kira sepanjang kurang lebih 10 cm. Dan untuk daun di sini saya lakukan pembuangan semua. Usahakan untuk pemotongan dari tangkai daun itu kita sisakan seperti ini. Setelah entris kita lakukan pembuangan daun seperti ini, kemudian langkah berikutnya adalah kita melakukan pengirisan entris. Untuk pengirisan entris itu kita lakukan di belakang dari batang entris kita. Ini tadi saya kasih contoh, misalnya daunnya seperti ini. Ini kita lakukan daun seperti ini. Jadi nanti untuk pengirisan itu kita lakukan itu di atas permukaan daun. Jadi nanti saya akan lakukan pengirisan di sini, bukan di balik bawah daun di sini, karena nantinya untuk tunas yang tumbuh itu akan mengarah melengkung keluar seperti melengkung keluar seperti ini, bukan membelakang bertolak belakang seperti ini. Jadi untuk pengirisan itu kita lakukan di atas permukaan daun seperti ini. Jadi saya akan lakukan pengirisan di sini. Ini saya akan lakukan pengirisan, di mana untuk pengirisan di sini kita juga lakukan itu kira-kira sepanjang kurang lebih 3 cm. Ini kita iris sebelah saja karena yang kita lakukan di sini metode sambung sisip. Lalu kita iris di belakangnya sedikit seperti ini. Ini bisa kita lihat para sahabat, pengirisan yang saya lakukan modelnya seperti ini. Setelah entris kita lakukan pengirisan, kemudian dari pondoran kita tadi yang kita sudah lakukan pengirisan kulit kita buka seperti ini, lalu kita masukkan entris. Untuk entris yang kita masukkan di sini pas di tengah kita lakukan. Ini bisa saya perlihatkan cara entris yang saya masukkan itu seperti ini. Usahakan untuk irisan di sini harus benar-benar rapat atau menyatu dengan baik. Ini setelah entris kita masukkan pada batang pokok durian kita, kemudian langkah berikutnya adalah kita melakukan pengikatan. Untuk pengikatan di sini kita lakukan dari bawah ke atas. Usahakan untuk irisan di sini harus tertutupi semua, jangan ada celah agar nanti embun yang ada dalam sungkupan nantinya itu tidak masuk pada irisan atau sambungan kita. Jadi kita lakukan pengikatan. Usahakan untuk pengikatan di sini kita lakukan agak kencang sedikit, biar nanti bisa menyatu dengan baik. Ini pengikatan kita lakukan saling menutupi. Ini kita ikat. Kemudian di sini agar nanti dari ikatan yang kita lakukan itu dari atasnya ini kita lakukan penyilangan seperti ini, karena di sini bisa kita lihat pada bagian atasnya itu ada agak celah. Jadi salah satu cara agar nanti embun tidak masuk pada irisan sambungan kita lakukan pelilitan menyilang seperti ini. Ini kita masukkan seperti ini pada ikatan kita lakukan silang seperti ini. Ini untuk menutupi dari celah yang ada bagian atas. Kita ikat seperti ini, lalu kita kancing. Ini bisa kita lihat para sahabat, pengikatan yang saya lakukan seperti ini. Setelah kita melakukan pengikatan, kemudian langkah berikutnya adalah kita melakukan penyungkupan. Di sini sebelum saya melakukan pengikatan sungkupan ini, saya ukur dulu dari sungkupan saya, karena untuk sungkupan di sini saya lakukan itu cukup 1 kali saja. Jadi saya ukur dulu dari sungkupan saya ini. Jadi saya nanti akan lakukan pemotongan lebar sungkupan seperti ini. Ini saya sudah lakukan pemotongan dari sungkupan saya.
Kemudian untuk sungkupan di sini tinggal kita lakukan seperti ini para sahabat. Usahakan untuk penyungkupan yang kita lakukan itu melebihi dari pucuk enteris kita. Jadi saya akan lakukan penyungkupan seperti ini. Untuk di sini pengikatan sungkupan kita lakukan dari bawah dulu agar nanti dari sungkupan itu bisa kita atur untuk kita lakukan pengikatan. Jadi kita lakukan pengikatan sungkupan di bawah dulu seperti ini. Setelah pengikatan sungkupan kita lakukan bagian bawah, kemudian kita lakukan bagian atas. Ini saya perlihatkan, tinggal kita menarik seperti ini, kita agak kencangkan, lalu kita ikat bagian atasnya. Usahakan untuk bagian atas kita lakukan pengikatan agak kencang agar nanti apabila turun hujan dari sungkupan kita tidak masuk air hujan. Ini kita ikat kencang sekencang mungkin. Kemudian dari ujung sungkupan ini kita lipat agar nanti apabila turun hujan air tidak tergenang. Jadi kita lipat seperti ini. Ini bisa saya perlihatkan para sahabat cara penyungkupan yang saya lakukan seperti ini. Dan di sini saya sarankan untuk teknik kita melakukan penyambungan pada pohon durian kita yang berasal dari biji seperti ini, terutama di tempat yang terbuka seperti ini. Usahakan untuk penyambungan yang kita lakukan itu jangan kita lakukan pada musim hujan, karena kita ketahui bersama bahwa apabila kita melakukan penyambungan pada musim hujan, untuk tingkat kelembapannya sangat tinggi sehingga nanti bisa menyebabkan kegagalan dari sambungan kita. Jadi saya sarankan di sini untuk kita melakukan penyambungan itu sebaiknya kita lakukan pada cuaca normal, yaitu tidak sering turun hujan. Baik para sahabat pencinta tanaman durian semua, cara kita melakukan penyambungan pada pohon durian kita yang dimana kita tanam berasal dari biji. Dan untuk hasil dari sambung sisip yang telah saya lakukan pada pohon durian saya ini, nantinya saya akan perlihatkan pada video saya berikutnya. Jadi ikuti terus video saya. Semoga dengan apa yang sudah saya perlihatkan ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Salam sukses selalu. Salam pencinta tanaman durian.